Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bapak pada video pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu Bapak ingin menanyakan bagaimana kabar kalian pada hari ini. Bapak harap kalian semua selalu berada dalam keadaan baik, apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Nah, video pembelajaran kita pada hari ini itu akan membahas materi terkait menyelesaikan SPLDP atau sistem persamaan linier dua variabel menggunakan matriks. Ada dua metode, pertama bisa menggunakan nilai determinan matriks, dan yang kedua adalah menggunakan nilai inverse dari matriks. Baiklah, langsung saja kita ke materi inti. Nah, yang pertama adalah menyelesaikan masalah SPLDP menggunakan determinan matriks. Nah, kalau kalian perhatikan, pertama-tama kita mempunyai sebuah SPLDP atau sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di sini ada AX tambah BY sama dengan C, dan itu adalah persamaan 1, dan persamaan 2-nya adalah PX tambah QY sama dengan R. Nah, dari dua persamaan linear dua variabel ini, kita harus bikin model matriksnya. Jadi kita bikin bentuk matriksnya itu seperti apa. Nah, bentuk matriksnya itu seperti ini. Jadinya ada matriks yang elemennya A, B, P, Q, kemudian dikalikan dengan matriks X, Y, sama dengan matriks yang elemennya adalah C dan R. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa langsung ambil A, B, P, Q ini sebagai satu matriks. Kemudian selanjutnya adalah matriks X dan Y. Lalu yang di belakang sama dengan itu dijadikan satu matriks juga, yakni elemennya ada C dan R, seperti ini. Kemudian, rumus untuk menentukan penyelesaian masalah SPLDP menggunakan determinan matriks itu seperti ini rumusnya. Untuk mencari nilai X itu sama dengan DX per D, atau ini determinan X per determinan. Kemudian rumus untuk menentukan nilai Y itu sama dengan determinan Y atau DJ per D. Nah, rumus untuk determinan itu kalian bisa menggunakan matriks A, B, P, Q, itu dicari nilai determinannya. Itu untuk determinan biasa. Nah, namun untuk determinan X, nah, karena tadi kita punya matriks yang elemennya ada A, B, P, Q. Nah, kalau kalian lihat di sistem persamaan linear dua variabelnya kan seperti ini. Nah, nanti koefisien pada X yang di sini, yakni A dan P, ini kita ganti dengan C dan R. Nah, makanya yang awalnya dia itu matriksnya A, B, P, Q, maka nanti berubah menjadi CR, BQ, seperti itu. Nah, lalu bagaimana? Nah, seperti ini yang kata Bapak tadi. Jadi yang bulat untuk DX pertama, bulatan biru ini diganti dengan bulatan merah. Nah, jadi yang biru di sini kita ganti dengan merah, yakni C dan R. Makanya dihasilkan DX seperti ini. Nah, lalu bagaimana dengan DY? Nah, rumus DY itu seperti ini. Kalian lihat AC, PR. Jadi yang di sini yang diganti adalah B dan Q-nya, atau koefisien pada variabel Y, yakni B dan Q itu diganti dengan CR. Jadi di sini yang Bapak bulati warna ungu, kita ganti dengan warna merah. Nah, jadi yang ungu di sini kita ganti dengan bulatan merah. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian, nah di sini Bapak ada contoh permasalahan kontekstual, bisa kalian lihat. Nah, ini. Pada hari Sabtu, Cica dan Dian sedang berbelanja ke Indomaret Kayu Tangi. Tidak lupa mereka membeli beberapa camilan. Cica membayar 23.000 untuk satu bungkus pong stroberi dan 2 bungkus keripik lais rumput laut. Sedangkan Dian itu membayar 35.000 untuk satu bungkus pong rasa stroberi dan 4 bungkus keripik lais rumput laut. Nah, maka berapakah harga masing-masing satu bungkus pong stroberi dan satu bungkus keripik lais rumput laut? Nah, langsung saja kita selesaikan. Langkah pertama adalah kalian harus memisalkan dulu. Cari permisalan X dan Y-nya. Nah, X-nya itu adalah spong stroberi dan Y-nya adalah keripik lais rumput laut. Karena ini yang akan kita cari atau ini yang akan kita tentukan harganya. Nah, setelah itu kita bisa membuat tabel untuk memodelkan persamaan linier dua variabelnya. Kalian bikin tabel seperti ini.
Ada spong strawberry, keripik lais rumput laut, dan total belanja. Itu untuk kolomnya. Barisnya ada Cica sama Dian. Nah, Cica tadi dia beli spong strawberry-nya 1, keripik lais rumput lautnya 2. Nah, total belanjanya 23.000. Kalau Dian, tadi dia beli 1 spong strawberry dan juga 4 bungkus keripik lais rumput laut. Dia membayar 35.000. Nah, setelah itu, setelah kita bikin tabelnya, kita bikin persamaan linear dua variabelnya. Nah, persamaan 1 kita dapat X tambah 2Y sama dengan 23.000, dan persamaan 2-nya kita dapat X tambah 4Y sama dengan 35.000. Kemudian dari persamaan ini, bisa kita bentuk matriksnya. Nah, kita bentuk matriksnya, maka ditemukan 1, 2, 1, 4. Jadi yang ini variabel X, kan 1 semuanya, variabel Y, itu jadi kolom 2 dan 4. Kemudian sama dengan, nah dikali X dan Y dulu, sama dengan baru hasilnya, yang kata Bapak tadi, 23.000 dan 35.000. Nah, ini adalah bentuk model matriksnya. Setelah itu, bisa kita cari nilai X dengan DX per D. Nah, kalau DX berarti tinggal kita ganti koefisien pada variabel X itu diganti dengan C dan R. Jadi di sini Bapak ganti 23.000, 2, 35.000, 4. Kemudian untuk D-nya ada 2, 1, 2, 2. Nah, dari sini bisa tuh kita kalikan, kita cari nilai determinannya. 23.000 dikali 4 dikurang 2 kali 35.000. Nah, per 2 dikali 2 dikurang 1 kali 2. Nanti ditemukan hasil 92.000 dikurang 70.000 dibagi 4 kurang 2. Nah, didapatkan 22.000 dibagi 2 adalah 11.000. Maka diperoleh nilai X-nya adalah 11.000. Lanjut kita bisa hitung nilai Y-nya. Nah, kalau nilai Y berarti DY per D. Berarti kita ganti koefisien dari variabel Y itu dengan C dan R-nya. Nah, koefisien pada variabel Y kan 2 dan 4. Ini kita ganti dengan 23.000 dan 35. Maka dihasilkan matriks seperti ini. Nah, kemudian D-nya tetap. Lalu kita tentukan nilai determinannya. Berarti 1 kali 35.000 dikurang 23.000 kali 1. Dibagi 2 kali 2 dikurang 1 kali 2. Maka dihasilkan nanti 35.000 kurang 23.000 sama dengan 4 kurang 2. Nah, maka diperoleh 12.000 dibagi 2, hasilnya adalah 6.000. Nah, maka dari sini kita sudah bisa menentukan harga masing-masing 1 bungkus spong strawberry dan 1 bungkus keripik lais rumput lautnya. Harga 1 bungkus spong strawberry-nya adalah Rp11.000 dan harga 1 bungkus keripik lais rumput lautnya adalah Rp6.000. Seperti itu. Nah, lanjut ke materi selanjutnya adalah kita menyelesaikan masalah SPLDP ini menggunakan inverse matrix. Nah, balik lagi kita punya dua persamaan SPLDP, AX tambah BY sama dengan C, kemudian itu persamaan satunya, persamaan duanya adalah PX tambah Y sama dengan R. Nah, dari sini masih sama seperti sebelumnya, kita bentuk model matriksnya. Nah, kemudian, dari model matriks ini, kita akan menentukan nilai X dan Y. Caranya adalah dengan memindahkan matriks yang ada di sebelah kiri dari matriks XY, yakni matriks A, B, P, Q, ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, ketika kita pindahkan, ini yang kakak lingkari warna kuning, kita pindahkan, posisinya juga harus berada di sebelah kiri. Nah, maaf ini tadi sebelah kiri ya. Posisinya harus berada di sebelah kiri dari matriks CR. Nah, dan ketika berpindah, dia akan berubah menjadi inverse. Nah, makanya hasilnya seperti ini. XY sama dengan inverse dari ABPQ dikali dengan CR. Jadi, ABPQ tadi pindah ke kanan, tapi dia berubah jadi inverse. Dan posisinya harus berada di sebelah kiri juga. Seperti itu. Agar kalian lebih memahami, mari kita masuk ke contoh. Nah, di contoh kita masih sama, contohnya seperti contoh yang tadi. Tapi di sini dalam penyelesaiannya, kita menggunakan cara inverse. Nah, masih sama langkah pertamanya, kita misalkan X-nya adalah spong strawberry, Y-nya adalah keripik lais rumput laut. Kemudian masih sama lagi, kita bikin tabel persamaannya. Nah, setelah itu masih sama, kita akan membentuk
persamaan 1 dan persamaan 2 dari tabelnya. Ada X tambah 2Y sama dengan 23.000. Kemudian persamaan 2-nya adalah X tambah 4Y sama dengan 35.000. Dari sini masih sama stepnya, kita tentukan model matriksnya. Nah, ini tadi. Nah, baru yang berbeda adalah di sini. Kita akan memindahkan matriks 1, 2, 1, 4 ke sebelah kanan. Ketika kita pindahkan ke sebelah kanan, maka dia akan berubah menjadi bentuk inverse. Nah, jadinya XY sama dengan 1 inverse dari matriks 1, 2, 1, 4 dikali dengan matriks 23.000, 35.000. Coba kita tentukan inverse matriks dari 1, 2, 1, 4. Ingat, 1 per determinan dikali matriks adjoinnya. Determinannya kita cek 1 kali 4 dikurang 2 kali 1. Jadi 1 per 1 kali 4 dikurang 2 kali 1. Kita kali dengan matriks adjoinnya. Ingat, diagonal utamanya kita tukar, maka jadi 4 dan 1. Kemudian diagonal sampingnya kita kali negatif. Min 2, min 1. Maka diperoleh 4 min 2 min 1, 1. Dikali dengan matriks yang tadi 23.000, 35.000. Nah, dari sini kita tentukan dulu inverse-nya. Nah, inverse-nya adalah 1/2 dikali 4, negatif 2, negatif 1, dan 1. Nah, ketika kita lakukan perkalian skalar, maka akan diperoleh matriks 2, negatif 1, negatif setengah, dan setengah. Nah, kemudian matriks ini kita kalikan dengan matriks 23.000 dan 35.000. Kita lakukan perkalian dua buah matriks, nanti didapat 2 kali 23.000 ditambah negatif 1 kali 35.000. Kemudian negatif setengah dikali 23.000 ditambah setengah kali 35.000. Nah, maka nanti didapatkan hasil XY sama dengan 11.000, 6.000. Nah, kalian bisa menentukan nilai X itu yang sejajar, nilai Y juga yang sejajar. Maka diperoleh kesimpulan, harga 1 bungkus tong stroberi adalah 11.000, dan harga 1 bungkus keripik lais rumput laut adalah 6.000. Nah, jadi kan hasil yang kita peroleh dari penyelesaian soal ini tadi sama nilainya. Namun kita bisa menggunakan dua metode yang berbeda, yakni dengan cara determinan dan juga inverse matrix seperti itu. Nah, baiklah, itu tadi video penjelasan dari Bapak terkait menyelesaikan SPLDP atau sistem persamaan linear dua variabel menggunakan matriks, yakni menggunakan nilai determinan dan juga menggunakan nilai inverse. Cukup, itu tadi video pembelajaran dari Bapak. Bapak ada sedikit quotes untuk kalian semua. Jangan pernah lelah untuk belajar karena ada mimpi yang harus kau gapai. Dan jangan terlalu sering menunda karena ada banyak waktu berharga yang tiada. Baiklah, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.